Halo Sobat Milenia, aktivitas tawar-menawar merupakan aktivitas yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, pembeli menawar harga kepada penjual untuk menentukan harga barang. Nah, hal tersebut seringkali kita sebut dengan negosiasi. Tujuan dari aktivitas negosiasi untuk mengurangi konflik yang terjadi pada pihak yang bersangkutan dalam mencapai kesepakatan bersama, sehingga keduanya sama-sama diuntungkan. Lanjut, kita masuk ke definisi negosiasi. Negosiasi merupakan metode yang digunakan oleh dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda untuk menciptakan kesepakatan bersama. Hal ini digunakan untuk mengurangi konflik dan kerugian dari salah satu pihak. Itulah mengapa negosiasi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita lanjut ke jenis teks negosiasi. Dalam penggunaannya, negosiasi memiliki dua jenis yang Sobat Milenia perlu ketahui. Dalam setiap jenis memiliki perbedaan yang spesifik. Yang pertama, negosiasi formal. Negosiasi ini biasanya untuk kepentingan formal, secara langsung bisa dalam sebuah forum, fit and proper test, dan wawancara. Yang kedua, negosiasi informal. Dalam penggunaannya, negosiasi ini bisa dilakukan secara santai. Oleh karena itu, aktivitas tawar-menawar ini banyak terjadi di kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke ciri-ciri teks negosiasi. Dari penjelasan sebelumnya, belum lengkap jika Sobat Milenia belum mengetahui ciri-ciri dari teks negosiasi. Maka dari itu, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama, harus memiliki partisipan. Dalam bernegosiasi, harus adanya partisipan. Jika tidak ada, namanya bukan negosiasi, tetapi berbicara dengan diri sendiri. Yang kedua, mengatasi perselisihan dengan mengambil jalan tengah. Jika timbulnya perselisihan, jika ada pihak yang merasa dirugikan, maka satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah mengambil jalan tengah. Maksud dari jalan tengah ialah agar kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama lain. Ketiga, kepentingan bersama. Tak adil rasanya jika salah satu pihak yang merasa untung, lalu pihak lainnya bisa merugi. Hal yang dilakukan ialah harus bersikap adil. Yang keempat, mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Untuk melalui proses ini tentunya perlu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dalam menentukan harga agar salah satu pihak tidak ada yang rugi. Dan yang terakhir, kita masuk ke struktur teks negosiasi. Dalam bernegosiasi perlu kita ketahui struktur-struktur dari teks negosiasi agar dalam bernegosiasi kita dapat menghasilkan kesepakatan yang diinginkan. Oleh karena itu sangat penting untuk kita mengetahui ilmunya. Ada sekitar 6 struktur dari teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, permintaan. Yang ketiga, pemenuhan. Yang keempat, penawaran. Yang kelima, persetujuan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah penutupan. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang teks negosiasi. Semoga Sobat Milenia dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa.